Selamat malam, masih bersama saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto ya. Sebelum kita pulang, eh, bukan sebelum kita pulang, tapi sebelum saya pulang dari toko karena ini sudah malam ya. Saya akan sedikit memberikan tips buat para konsumen ya, supaya lebih yakin dan lebih smart ya. Gimana sih cara membeli barang via online ya, yang istilahnya kita itu ada keuntungan, ada kelebihan misalkan beli online ya. Kalau misalkan ada beli online itu ada langsung video call ya, video call langsung beli, langsung kita kirim barang baru transfer. Ada juga yang pakai toko online. Nah, bedanya kalau toko online kan, toko online itu pilih barang, gambar-gambar, pesan, bayar, barang dikirim sama si penjual, terus nanti pas begitu barangnya sampai di konsumen, uangnya ke si penjual baru cair. Nah, satu sisi itu juga buat si konsumen ada kerugian, buat si penjual juga ada kerugian sebetulnya. Kalau buat konsumen, kalau misalkan ada apa-apa, ada keluhan, ada kendala, ya karena mungkin di sana sulit menghubungi, atau karena kalau misalkan di sana itu nggak bisa lihat langsung ya. Nah, terus kerugiannya buat si penjual juga, uangnya cairnya agak lama karena nunggu sampai barang keterima sama konsumen ya. Itu yang di toko online. Nah, beda kalau misalkan menurut saya itu mending langsung beli secara online. Maksudnya gini, video call misalkan, kalau udah yakin ini ada nomor teleponnya, video call dulu lah, lihat dulu barangnya ya. Kalau ada keraguan ditanyakan, ada yang kurang paham ditanyakan, pengen lihat detail barang di video call ya. Saya yakin video call kalau penjualnya benar itu pasti maulah ya kalau video call. Dan kalau yang penjualnya benar-benar dia jualan barang, mini trail, ATV atau segala macam, saya rasa yang namanya penjual itu pasti mau, karena dia juga kan mau laku barangnya ya. Kalau misalkan penjualnya nggak mau video call, ya itu ya kita ada dua kemungkinan. Yang satu, si penjualnya mungkin sibuk ya, sibuk. Yang keduanya bisa aja si itu bukan penipuan, dia nggak mau video call karena nggak bisa lihatin barangnya. Dan yang paling harus dicermati kalau misalkan mau beli online itu harga ya. Harga itu yang masuk akal. Jadi kalau misalkan harganya sangat di bawah standar, ya itu harus curiga. Jangan wah tergiur, wah ini murah banget, saya bisa lebih untung gitu, lebih nggak rugi gitu. Itu juga hati-hati, jangan terjebak. Misalkan tempo hari ada di media sosial menawarkan harga motor RXF 2,6 juta gitu. Ya untung ya kita yang sebagai pedagang motor mini, kita sana komen, hati-hati ini nggak masuk logika kalau harga segitu 2,6. Sekarang pikirkan aja harga ban berapa, harga roda depan belakang itu berapa. Masa RXF 4 tak 2,3 juta kan nggak masuk akal banget. Apalagi yang namanya mesin 4 tak. Itu mesin 4 tak itu ya kalau di bawah 5 juta, di bawah 6 juta, 7 juta itu nggak mungkin banget ya kalau mesin 4 tak. Kecuali kalau unitnya second, itu lain cerita ya. Jadi buat para konsumen lebih smart lagi, lebih sekarang kan lebih sudah canggih ya. Sudah canggih, jadi kalau misalkan mau lihat barang silahkan video call. Kalau sudah cocok misalkan silakan kesepakatannya gimana, harganya. Kalau misalkan sudah deal, dikasih alamat si penjual, saya yakin karena si penjual pun dia yang namanya jualan pengen laku ya. Jadi kita jual, terus kita juga pasti kirim ke ekspedisi, dan pasti yang namanya kirim pakai ekspedisi itu ada nomor resi, ada kwitan, ada bukti pengiriman. Di sana di bukti pengiriman itu ada nomor resi. Nomor resi itu bisa dicek, mau cek di aplikasi ekspedisi tersebut atau dicek di kantor ekspedisi tersebut.
Jadi jangan khawatir kalau untuk pembelian, terutama di toko saya di sini ya, silahkan bisa dicek ya, mau Instagram saya juga ada, Facebook saya juga ada, dan nomor rekening saya juga ada di Instagram saya kan. Jadi hati-hati ya, sekarang juga banyak penipu-penipu itu nyolong-nyolong toko-toko yang benar, nyolong-nyolong foto gitu ya. Nggak tahu gimana itu mencari uang seperti itu ya. Tapi ya kita tetap kita harus hati-hati, harus waspada, karena masih banyak di luar sana yang kena tipu gitu ya. Ya mohon disebarluaskan aja ke teman-teman atau yang udah ada informasi mau beli harganya murah, ya dikasih tahu aja ya. Jadi yang paling sebetulnya yang tips untuk menghindari kena tipu itu dua cara yang paling utama. Satu itu video call aja lah. Kalau video call itu barangnya ada, ya pasti kan bener kan, kelihatan. Tapi kalau barangnya nggak ada, ya ngapain gitu kalau barangnya nggak ada. Tapi kalau misalkan penjualnya benar, pasti dia mau video call, mau liatin barang. Terus yang keduanya, harganya itu ya pasti yang standar lah, namanya juga pedagang. Pedagang pasti ngejual harga juga nggak akan murah-murah banget ya, pasti nyari untung. Kalau untung itu relatif, ada kecil ya, tipis, ada lumayan gitu, gimana ininya lah gitu. Tapi kalau misalkan murah-murah banget, itu sangat nggak masuk akal ya. Masa sih pedagang jualan mau jual rugi, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan sama pedagang pasti kebaca, ini harga ini segini misalkan, oh itu benar, toko benar. Terus diteliti juga itu, kalau misalkan dia punya medsos, punya Facebook, punya IG, diteliti juga bener nggak kesehariannya seperti apa ya, lebih smart ya. Ini mungkin saya bicara seperti ini karena masih banyak yang ngeluh gitu, kena tipu lah karena penjualan online, karena beli online. Terus masih ketakutan juga. Sebetulnya nggak perlu takut, yang penting kita benar-benar bisa yakin ini toko beneran apa toko palsu gitu. Yang penting bisa membedakan mana pedagang beneran, mana pedagang palsu. Yang penting kita bisa gimana caranya bisa membedakan toko beneran dan penipuan. Yang penting itu aja ya. Tadi cara membedakannya, satu ya video call aja gitu. Terus kalau misalkan keduanya ya hati-hati dengan harga-harga yang tidak masuk akal. Biasanya kan kalau penipu-penipu itu harganya nggak tahu harga yang sebenarnya. Jadi dia itu asal jepret aja murah supaya tergiur gitu ya. Jadi menurut saya itu penipu-penipunya masih bodoh juga gitu ya. Jadi dia nggak tahu harga-harga model-model ini, model-model tipe-tipenya banyak. Dia nggak menguasai harga-harga ya. Jadi kalau misalkan diajak video call pun dia nggak akan mau. Kalau penipu nggak bisa menunjukkan barang, kalau ditanya itu ini kan pasti bingung ya. Ya semoga para konsumen dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya, tetap smart ya dalam berbelanja online ya. Bisa membedakan mana yang penjual asli dan yang penipuan ya. Oke, jangan ragu lagi kalau misalkan mau beli mini motor, mini trail, ATV, di sini aja di mini motor. Oke, jangan lupa subscribe. Besok kita akan update lagi unit yang lainnya. Oke, selamat malam, salam mini motor.